Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Septiawan, asal instansi SDN Koroncong, CGP Angkatan 10, BGP Banten, Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan supervisi akademik. Saya sendiri berperan sebagai supervisor, teman saya Pak Abdul Rohim sebagai coach, dan Ibu Siti Masito sebagai coach. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Abdul. Aduh, silakan duduk Pak Abdul. Gimana Pak Taufik kabarnya ini? Baik Pak Abdul, kaget sekali nih, ada apa nih Pak Abdul? Jadi seperti ini Pak Taufik, hari ini saya niatnya itu akan mengadakan kegiatan coaching dengan Ibu Siti. Seperti itu Pak Taufik. Oh, jadi Bapak Abdul ini punya agenda untuk melakukan coaching bersama Bu Siti. Ya, betul sekali. Hari ini? Iya, betul sekali. Kira-kira arahan apa nih Pak yang dapat Bapak berikan ke saya sebagai coachnya Pak, seperti itu? Waduh, berat sekali ya Pak Abdul ya. Jadi gini Pak Abdul, saya hanya ingin bisa menegaskan di mana Pak Abdul itu harus mempertimbangkan Iya. berbagai macam teknik dan prinsip di mana coaching itu harus dibedakan dengan mentoring, Iya. konseling, Oh, segala seperti macam itu. harus dibedakan dulu ya Pak Abdul. Di mana jadi coaching itu harus mempunyai alur yang sangat terstruktur. Iya. Pak Abdul tidak boleh menjudge, Pak Abdul juga tidak boleh mengajukan pertanyaan mengapa, karena itu bisa ada sebuah tekanan mental di pikiran dia itu nanti, kok saya kan ingin bercerita gitu, tapi kenapa saya seperti ini gitu ya. Jadi harus dihindari yang seperti itu. Terus dari prosesnya itu ada alur tirta, yang mana pertama tujuan umumnya seperti apa. Jadi yang Pak Abdul harus tanyakan itu tujuan umumnya seperti apa dulu nih, maksudnya nih. Terus udah begitu Pak Abdul itu harus mengidentifikasi juga ya permasalahannya apa. Terus pertanyakan juga rencana aksinya itu mau kapan. Baik. Kemudian tanggung jawab. Jadi serahkan kepada coach Bu Siti, dia memilih dan mengambil tanggung jawabnya gitu ya. Nah, dan tidak lupa juga dalam prinsip coaching itu ada 3 Pak Abdul. Oh ya. Jadi ada proses kemitraan. Jadi Pak Abdul itu harus bermitra, tidak ada perbedaan tinggi jabatan atau senior atau junior gitu ya. Oh, seperti itu ya. Terus proses kreatifnya harus dilakukan sama Pak Abdul dalam menggali potensi permasalahan segala macam. Iya. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan minat segala macamnya dari coach. Mungkin seperti itu Pak Abdul arahan dari saya ya. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi kompetensi serta indikator-indikator itu yang harus disampaikan atau dilaksanakan seperti itu Pak. Iya, betul Pak Abdul. Nah, satu lagi Pak Abdul, kalau boleh saya tanyakan nih ke Pak Abdul nih ya. Silakan Pak. Kan dalam proses coaching ini nanti ada kompetensi yang mesti Pak Abdul poinkan agar saya nanti bisa menilai dan mengamati di bagian mana kompetensi itu yang harus saya cermati dan amati dari Pak Abdul gitu. Baik. Jadi seperti ini Pak Taufik. Untuk pengembangan yang saya akan fokuskan yaitu mendengarkan aktif Bapak dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa, seperti itu Pak Taufik. Oh, jadi ada 2 kompetensi nih yang harus saya perhatikannya. Kenapa tidak memilih satu ya Pak Abdul? Itu paling tidak yang dilaksanakan. Adapun untuk kompetensi yang lebih saya condongkan yaitu mendengarkan aktif Pak. Ya, jadi dari mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coachnya itu mendapatkan solusi ya yang tepat dari permasalahan yang dihadapi. Jadi fokus utama itu mendengarkan aktif seperti itu Pak. Oke, jadi kompetensi tetap ada 2 ya, pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, tetapi difokuskan ke mendengarkan aktif. Betul sekali seperti itu. Oke, betul Pak Abdul Rahim. Jadi dengan mendengarkan aktif nanti pertanyaan berbobot itu akan ada. Oke, mungkin Pak Abdul dari pembahasan kita sudah jelas nanti
silahkan Pak Abdul langsung coaching bersama Bu Siti. Nah, nanti saya juga izin mungkin ikut hadir agar saya pun bisa mensupervisi Pak Abdul ya. Siap. Oke, gimana Pak Abdul? Mau dilanjut pembahasan kita atau langsung? Kiranya itu saja Pak Topik, sudah cukup jelas arahannya. Nanti semoga saja arahan yang tadi Bapak sampaikan itu dapat saya laksanakan ketika proses supervisi nanti Bapak, seperti itu. Oke, jadi itu ya Pak Abdul ya. Ya. Harus jangan ditinggalkan ya indikator Siap. capaiannya seperti apa ya. Siap. Oke, percayalah sama Pak Ya, Abdul. terima Sukses, kasih Pak Abdul. Taufik ya. Oke, Sama-sama. siap. Ya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Abdul, Bu Siti, apa kabar? Alhamdulillah. baik, Sehat Pak Bapak. Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Sehat Bu, alhamdulillah Bu. Aduh, seger-seger sekali nih ya. Gimana untuk acara hari ini kucing Pak Abdul? Insya Allah Pak Topik, saya akan laksanakan pada hari ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Laksanakanlah Pak Abdul, silakan. Baik, Saya terima ikut kasih. di sini ya. Mangga silakan Iya, Pak Topik. Bapak. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak nih hari ini? Abdul. Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Siti saat ini terlihat sangat segar sekali, sangat bersemangat di tengah kesibukannya. Kira-kira hari ini kita ingin mendiskusikan apa nih Bu Siti? Ya baik, terima kasih sebelumnya Pak Abdul sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengutarakan apa yang sedang saya rasakan saat ini. Saat ini saya sedang merasa kesulitan untuk mengkondisikan peserta didik kelas 7 yang baru masuk nih Pak Abdul ya. Iya. Mereka cenderung pasif dan kurang antusias mengikuti kegiatan pembelajaran IPA di kelas Pak. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi kepasifan peserta didik terutamanya di kelas 7 Bu ya. Ya, Kira-kira Ibu untuk tujuan diskusi kita kali ini supaya nanti Ibu mendapatkan solusi ya. Kira-kira tujuannya itu apa Bu? ya baik. Saya berharap dari diskusi kita ini saya bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Bagaimana membuat peserta didik lebih aktif, kemudian lebih antusias mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, Pak. Oh, seperti itu. Berarti tujuan kita diskusi hari ini yaitu mencari solusi untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, Bu ya. Iya, Bapak. Ya, dan lebih berantusias dalam mengikuti pembelajaran seperti itu, Bu ya. Iya, betul. Bu Siti, memang untuk kondisi anak saat ini seperti apa di kelas itu, Bu? Iya, setelah saya masuk dalam 2 pekan ini, anak-anak terlihat tidak mau mengutarakan pendapat, Oh, kemudian iya. tidak mau bertanya, cenderung mereka sibuk dengan diri mereka masing-masing dan sepertinya mereka kurang tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan, Pak. Jadi kelas itu tersentra di saya aja komunikasinya, jadi hanya satu arah seperti Iya. itu, Pak. Saya berharap bahwa komunikasi itu bukan hanya dari saya ke peserta didik, tetapi dari mereka juga ke saya, ada timbal balik seperti itu, Pak, supaya kelasnya lebih hidup. Oh, seperti itu, Bu ya. Jadi yang Ibu harapkan agar proses pembelajaran itu terjadi 2 arah, Bu ya. Iya, Baik Bapak. dari siswa dan Betul. juga dari Ibu. Iya. Karena pada saat ini baru hanya satu arah, Bu ya. Iya, Bapak. Baik. Jadi memang mungkin ada ketidaktertarikan pada saat itu, Bu ya. Baik, Bu Siti, kira-kira apakah Ibu terpikirkan langkah apa yang harus Ibu lakukan supaya peserta didik tersebut tertarik terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan seperti itu, Bu? Baik, sejauh ini saya sudah mencoba memantik ya, memantik anak-anak dengan mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat mereka lebih penasaran terhadap Oh, materi yang seperti akan itu. dijelaskan. Tapi rasa-rasanya itu belum cukup untuk membuat mereka bisa asik atau tertarik mengikuti kegiatan pelajaran IPA di kelas seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Jadi kalau untuk langkah yang sudah pernah Ibu lakukan itu memberikan pemantik, Bu ya. Iya, Ya, kepada siswa, tapi itu pun belum maksimal, Bu ya. iya, Bapak. Oh, seperti itu. Kira-kira nih Bu, untuk memaksimalkan potensi anak aktif dalam kelas, adakah solusi lain nih Bu atau alternatif lain yang mungkin Ibu bisa lakukan pada saat nanti ke depannya?
Ya, paling saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan secara personal Ya. dengan peserta didik yang memang pasif seperti itu Seperti ya, itu ya. agar saya bisa mengetahui penyebab dia tidak mau terlibat aktif di kegiatan pembelajaran itu seperti apa. Nanti jika saya sudah menemukan alasan kenapa peserta didik ini lebih banyak jadi followers gitu ya Pak ya, saya bisa memikirkan tindak lanjut apa yang akan saya berikan, treatment apa yang akan saya lakukan di kelas. Kemudian saya juga bisa mengemas kegiatan pembelajaran dengan lebih banyak melibatkan peserta didik. Saya akan mulai memberikan peran kepada peserta didik Bapak. Jadi supaya mereka lebih bertanggung jawab lagi di kegiatan pembelajaran. Seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi kemungkinan yang akan Ibu lakukan pada jangka dekat ini yaitu pendekatan secara emosional Bu ya. Mungkin dari pendekatan tersebut anak bisa mencurahkan ketidaktertarikannya kenapa ya, bisa lebih leluasa mengungkapkan kondisi dia kenapa sampai saat itu, dan nanti Ibu akan memberikan treatment tertentu pada anak-anak tersebut Bu ya. Selain itu yang tadi Ibu sampaikan, mencoba mengemas kegiatan pembelajaran. Baik, rencana itu sangat bagus sekali Bu, saya pun sangat tertarik. Semoga dengan rencana tersebut ini bisa mengubah paradigma siswa yang tadinya tidak aktif menjadi aktif dan yang lainnya. Kira-kira Bu, dari rencana Ibu ini yang sudah sangat bagus, itu dapat dilaksanakannya kira-kira kapan Ibu? Ya, mulai pekan depan saya akan mencoba untuk menjadwalkan pendekatan secara personal dengan peserta didik kelas 7. Kemudian setelah melakukan pendekatan personal, saya bisa mengumpulkan data-data. Nah, dari data itu baru nanti saya bisa menyesuaikan skenario pembelajaran yang akan saya berikan di kelas seperti apa. Saya mungkin akan menambahkan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak ketika proses pembelajarannya, supaya kebutuhan murid yang selama ini mungkin belum terpenuhi bisa terpenuhi dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu ya, sudah sangat bagus sekali Bu. Baik, saya jadi penasaran Bu ya, nanti kita jadwalkan kembali Bu ya, paling tidak setelah Ibu melakukan kegiatan rencana tadi, nanti kita coba bertemu kembali, kita coba berdiskusi lagi atau ngobrol-ngobrol santai Bu ya. Semoga rencana yang Ibu jalankan ini berjalan dengan baik Bu ya. Baik Bu Siti, untuk saat ini kita sudah berada di penghujung diskusi Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita saat ini Bu? Ya, baik, terima kasih sebelumnya Pak Abdul. Dari diskusi ini Bu Siti bisa merancang sebuah skenario untuk bisa menghadapi peserta didik yang pasif ketika pembelajaran. Kemudian Bu Siti juga lebih lega karena tadi dipandu oleh Pak Abdul untuk bisa menemukan solusi apa yang akan solusi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Siti alami di kelas. Terima kasih Bu telah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya Bu ya. Iya Bapak. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Abdul, gimana setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah untuk pelaksanaan coaching ini berjalan dengan baik Bapak, sesuai dengan arahan yang tadi Bapak sampaikan, yaitu terdiri dari beberapa kriteria yang sudah tercapai, baik itu kompetensi-kompetensi dan juga alur ceritanya seperti itu. Betul. Perasaannya gimana nih Pak Abdul? Alhamdulillah Pak ya, saya merasa senang karena bisa berdiskusi dengan Bu Siti, berbagi pengalaman dan juga bisa memberikan stimulus untuk memecahkan masalah Bu Siti sendiri seperti itu Pak. Terus ketercapaiannya lantas Bu Siti sudah? Alhamdulillah Bu Siti sudah mendapatkan ide-ide barunya dalam memecahkan permasalahan yang beliau hadapi, terutama dari minat siswa terhadap pembelajaran seperti itu Pak. Oke, betul nih Pak Abdul nih, saya juga tadi
di belakang Pak Abdul dan Bu Siti sudah mengamati alur kucing tersebut, di mana Pak Abdul situ udah, saya bilang udah sukses lah melaksanakan sesi kucing itu bersama Bu Alhamdulillah, Siti. terima kasih Pak Taufik. Di mana yang saya catat nih Pak Abdul nih ya, Ya, Pak Abdul sudah menerapkan alur tirtanya dengan baik, di mana mencari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah. Terus proses mitra kreatif segalanya pun sudah gitu. Alhamdulillah Pak Abdul, memang pantas Pak Abdul untuk dijadikan teman yang bisa memberikan arahan dan tuntunannya sesama teman sejawat Pak Abdul. ya alhamdulillah Pak Taufik. Untuk kompetensi Pak Abdul juga yang saya diminta untuk fokus terhadap dua kompetensi tersebut, Ya, itu dua-duanya sudah tercapai dari fokus dan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan berbobot Pak Abdul itu sudah sangat tepat sekali dalam mengidentifikasi permasalahan, menggali terus sampai akhirnya Bu Siti pun sudah menemukan solusinya tersendiri ya. betul sekali. Jadi dari penilaian saya seperti itu sudah sesuai dengan teknik kucingnya, Pak Abdul sudah baik. Nah, terus untuk kedepannya nih Pak Abdul, apa sih yang akan dikembangkan lagi gitu? Kedepannya setelah saya melaksanakan coaching tadi, rencana saya itu saya ingin mengembangkan potensi kehadiran sepenuhnya Bapak, seperti itu. Karena potensi tersebut pun tidak kalah pentingnya Pak dalam proses coaching ya, agar kita benar-benar fokus terhadap apa yang coaching sampaikan, dan semoga dari kehadiran penuh tersebut kita bisa memberikan kemudahan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan seperti itu Pak Taufik. Mungkin cukup sekian kali ya Pak Abdul. Pak Abdul sudah melewatinya dengan baik, memberikan hasil yang baik pula. Mungkin pertemuan diskusi kita dan supervisi ini sudah saya anggap sukses lah. Terima kasih Pak Taufik. Tapi apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Pak Abdul? Menurut saya ini sudah cukup Pak. Oke, kalau sudah Terima kasih. cukup silakan Pak Abdul kembali ke kelasnya. Baik, terima kasih Pak Taufik Oke. atas waktunya Pak ya. Siap-siap Pak Abdul. Mari Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.